Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Sehat ya kabar hari ini? Boleh di kolom chat Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi, alhamdulillah sehat. Siap. Sehat. Baik. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin tadi udah kenalan karena belum di-record kenalan. Jadi nama saya Mas Adiu. Biasa dipanggil oleh peserta senasional bidan dan perawat yang sering mengikuti webinar panggil saya Mas Adiu. Nah, pada malam hari ini saya akan menjadi host atau moderator supaya jalannya acara berjalan dengan lancar dengan tepat waktu. Pada malam hari ini kita akan mengerjakan kisi-kisi soal, diberikan tips dan triknya oleh narasumber. Dan narasumbernya siapa sih? Tadi sudah saya singgung ya, saya sebut namanya ya. Tapi kurang afdol kalau saya yang menyebutkan atau yang memperkenalkan. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, silakan Bu Dokter untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Terima kasih. Malam ini masih menyempatkan waktu untuk bisa berkumpul. Kita kenalan dulu gitu ya. Iya Mas Hadi ya? Nggih, Bu. Kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang, Bu. Sepertinya teman-teman sudah banyak yang kenal dengan saya, terutama yang selalu mengikuti kegiatan bimbingan belajar di Koko ini, karena saya lumayan sering ngisi untuk memberikan apa ya beberapa soal untuk dibahas sama teman-teman, kemudian saya mencoba untuk memberikan solusi atau memberikan pemecahan masalahnya sebenarnya jawabannya apa. Karena memang untuk bisa kompeten itu kita harus sering belajar membahas soal. Tidak sekedar hanya belajar teori saja. Jadi semakin sering kita belajar membahas soal, maka semakin mudah kita untuk bisa menyelesaikan soal-soal di uji kompetensi ya. Karena kan tujuan akhir kita kan kita pengen lulus di uji kompetensi gitu ya. Makanya teman-teman untuk tetap bisa selalu belajar tentang pembahasan soal-soal itu memang setidaknya harus ikut dalam bimbingan belajar gitu ya. Jadi nanti akan dibimbing oleh dosen-dosen yang sangat kompeten di bidangnya, sudah biasa membaca soal uji kompetensi dan sudah tahu bagaimana membahas soal uji kompetensi itu sehingga jawabannya nanti pas gitu ya. Jadi alhamdulillah malam ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini untuk tahu bagaimana cara mengerjakan soal uji kompetensi. Ya, saya akan membantu teman-teman semua untuk bagaimana sih supaya kita tidak terkecoh dengan soal-soal yang ada di dalam uji kompetensi. Jadi saya akan ajarkan bagaimana tips dan triknya ketika kita akan membahas soal-soal uji kompetensi. Dan saya sudah sering sekali memberikan itu kepada teman-teman yang selama ini ikut bimbingan belajar di sini, di Koko ini ya. Saya Diana, nama saya Diana Stiorini. Sehari-hari saya ada di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Jauh juga sebenarnya dengan Mas Adi ya. Mas Adi di Jakarta, saya di Surabaya. Tapi teman-teman semua dari seluruh wilayah Indonesia kan. Nah, jadi kalau yang daerah timur dekatlah dengan saya di Surabaya. Malam ini kita akan belajar membahas soal, terutama soal keperawatan maternitas ya. Karena kebetulan saya seorang perawat spesialis keperawatan maternitas. Sehingga saya lebih percaya diri ketika saya membahas soal keperawatan maternitas, walaupun sebenarnya dasar saya juga perawat umum yang tentunya saya juga paham dengan selain keperawatan maternitas, tetapi kan ada dosen lain yang lebih ahli di bidangnya masing-masing, sehingga sesuai dengan kompetensi yang saya miliki di keperawatan maternitas. Jadi
Saya spesialis maternitas dari Universitas Indonesia. Kemudian saya lanjutkan S3-nya walaupun di ilmu kesehatan FKM UNER, tetapi disertasi saya tetap ke keperawatan maternitas. Terutama saya membahas tentang eklamsia. Sehingga keilmuan saya di bidang keperawatan maternitas ya teman-teman nggak usah ragu gitu ya. Karena saya sudah biasa itu. Saya lihat di sini Mbak Rines itu yang selalu mengikuti kegiatan saya, yang saya apal, tapi yang lain pasti banyak juga dan mudah-mudahan yang lain masih ingat dengan saya. Itu ya Mas Adi, perkenalan dari saya, teman-teman semua. Malam ini kita akan belajar bersama. Baik. Siap, terima kasih Bu Dokter atas perkenalan dirinya. Itu ya, Bu Dokter itu berasal dari Poltekkes Surabaya, di mana Poltekkes Surabaya itu kampus terbaik nomor 1 nasional. Jadi kita nggak salah ketemu sama beliau ini. Dan kita kayak ketemu sama apa ya, ketemu sama permata gitu loh. Ini dia dosen yang dicari-cari gitu. Tapi jangan dianggap informasi yang diberikan sama Bu dosen ini, sama Bu Diana, jangan dianggap bocoran. Tapi anggap ini adalah kisi-kisi yang mendekati soal yang akan kita hadapi. Begitu ya teman-teman ya. Bu Dokter izin untuk PowerPoint-nya saya yang share atau bagaimana Bu? Saya share aja. Oke siap. Saya jadikan host ya Bu. Nanti setelah Ibu selesai baru pindahkan ke saya, bisa ya Bu? Bisa. Oke siap. Saya jadikan host dulu. Ya, silahkan Bu Dokter untuk di-share screen. Sambil Bu Dokter menyiapkan filenya, materinya, teman-teman dimohon untuk tidak menyalakan mikrofon ya. Dan sesi jawabnya itu di kolom chat. Jadi teman-teman nanti menjawab soal, setelah soal tampil, itu akan diberikan timer oleh Mas Adiu, 1 soal 1 menit, supaya kita terbiasa. Silakan Bu Dokter untuk dimulai kelas pada malam hari ini. Oke. Saya nggak langsung bahas soal ya, Mas. Siap. Saya akan membahas dulu tentang tips dan triksnya bagaimana kita mengerjakan soal uji kompetensi. Tolong teman-teman perhatikan supaya ketika kita membaca soal uji kompetensi itu tidak terkecoh ya. Oke. Yang pertama pasti kita harus meningkatkan motivasi kita. Saya yakin bahwa semua yang bergabung di sini, yang malam ini ada di sini, mempunyai motivasi untuk lulus uji kompetensi. Itu tujuan utamanya ya, pasti itu. Kalau nggak pengen lulus uji kompetensi, ngapain juga bergabung malam mingguan di sini, ketemu sama kita-kita gitu ya. Betul Bu Dokter. Pasti semua mempunyai tujuan hidup yang pasti gitu ya. Kalau sudah lulus uji kompetensi, harapannya teman-teman semua pasti pingin bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pendidikan yang sudah kita miliki ya. Semua pengen jadi perawat profesional. Jadi sadari tujuan hidup kita mau kemana arahnya. Jadi kalau misalnya saat ini teman-teman semua ini belajar di keperawatan, pastinya tujuan hidup teman-teman semua adalah ingin bekerja di tempat pelayanan kesehatan, menjadi seorang perawat yang profesional ya. Kemudian apa yang diharapkan? Jadi malam ini teman-teman pasti punya harapan dengan belajar uji kompetensi malam ini, teman-teman semua akan lulus uji kompetensi dalam waktu dekat ini karena bulan Juli ini akan ada uji kompetensi ya kalau nggak salah. Sama di bulan apa Mas Adi satunya? Saya nggak hafal sih jadwalnya uji kompetensi. Ada di bulan Juli, Agustus, dan terakhir di Oktober, Bu. Nah, itu ya. Jadi semakin sering teman-teman belajar, semakin sering teman-teman mencoba membahas soal-soal uji kompetensi, maka harapannya untuk menjadi seorang perawat profesional pasti akan tercapai. Kemudian kita rekonstruksi tujuan hidup kita lagi. Benar enggak sih kita sebenarnya itu ingin jadi seorang perawat gitu ya. Kalau sudah sampai di tingkat akhir gitu, gini masa mau mundur lagi? Enggak jadi saya mau keluar dan cari kuliah di tempat lain. Rasanya sudah mustahil yang seperti itu ya. Oke, kemudian ciptakan rasa senang dengan apa yang sedang dijalankan.
Jadi kalau misalnya saudara memang saat ini itu fokus untuk menjadi seorang perawat yang kompeten, maka belajar itu harus dengan rasa senang. Jadi kalau ikut bimbingan belajar seperti ini, jangan merasa terpaksa. Jadi kalau terpaksa ya nanti setelah mendengar hilang sudah. Karena kan saya hanya ingin gabung saja kemudian ikut pada saat pembahasan. Setelah itu saya nggak ingin memasukkan soal-soal itu dan cara bagaimana membahas soal itu ke dalam otak saya gitu kan. Sehingga apa yang kita dapatkan malam ini akan sia-sia kalau kita tidak menjalaninya dengan rasa senang pada malam hari ini. Kemudian tingkatkan dan kembangkan motivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi tetap harus selalu kita tingkatkan dan kita kembangkan motivasi dalam diri kita supaya tujuan yang akan kita capai itu segera berhasil. Oke, kemudian kalau kita sudah meningkatkan motivasi kita sudah punya keinginan untuk mencapai suatu tujuan, tidak hanya sekedar meningkatkan motivasi, tetapi kita ketika menemui soal-soal itu, gitu ya. Kita ketemu sekarang, kita sudah punya motivasi kuat. Ketika ketemu dengan soal-soal uji kompetensi, maka kita mempunyai harus tahu maksud saya bagaimana trik dan tipsnya untuk bisa menjawab soal. Karena kalau misalnya kita ketemu soal uji kompetensi, kemudian kita nggak tahu bagaimana cara menjawab soalnya, maka waktu itu kita butuh banyak untuk bisa menjawab itu. Tapi kalau kita tahu bagaimana sih trik dan tips untuk menjawab soal, maka waktu yang kita butuhkan untuk menjawab soal itu nggak akan lama. Kita hanya dibatasi waktu 1 menit 1 soal, ya. Nah, begitu saudara membaca soal, ketemu sama soal belum membaca ini ya, melihat soal itu, jangan dibaca soalnya dulu, tetapi lihat pertanyaannya supaya nggak terkecoh. Karena seringkali kalau kita sudah membaca soal, kita seolah-olah sudah bisa menjawab gitu loh. Padahal bukan itu yang ditanyakan. Sehingga ketika kita ketemu soal, lihat dulu pertanyaannya. Apakah tindakan keperawatan misalnya begitu? Oh, berarti pertanyaannya tindakan keperawatan. Apakah diagnosis keperawatan? Nah, itu ya. Kalau pada keperawatan maternitas, kita harus berpikir 2 kali dibandingkan dengan kasus yang lain. Karena di keperawatan maternitas itu kita punya 2 nyawa yang harus diselamatkan ya. Ada ibu, ada janin. Beda dengan ketika kita menemui kasus orang dengan patah tulang gitu ya. Kecelakaan patah tulang ya pasien itu kan. Sementara kalau di keperawatan maternitas nggak bisa seperti itu. Ternyata pertanyaannya diagnosis keperawatan pada janin. Lah, bukan pada ibu kan. Nanti salah lagi jawab pertanyaannya itu ya. Jadi lihat dulu pertanyaannya, fokusnya kemana, kemudian kita lihat ke soal, data fokusnya apa yang nanti cocok untuk menjawab pertanyaan tadi. Baru tentukan atau pilih jawaban yang pasti. Ya, jangan lupa soalnya dulu yang dibaca. Jangan, pertanyaannya dulu gitu loh maksud saya. Pertanyaannya dulu yang dibaca atau lead in-nya ya, baru vignette-nya atau kasusnya kita baca, kita tentukan apa data fokus yang bisa mendukung untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, tentukan atau pilih jawaban yang pasti. Jangan terpaku pada satu soal yang sulit. Jadi kalau satu soal itu saudara tidak bisa menjawab, jangan berhenti di situ. Waktu kita berjalan terus. Tidak ada soal nilai negatif kalau nggak salah di uji kompetensi ini. Jadi tidak akan dikurangi, beda dengan soal masuk perguruan tinggi dulu ya. Jangan terpaku pada satu soal sulit, lanjutkan pada soal berikutnya dulu. Nanti kalau ada waktu kita ulangi lagi. Karena kalau saudara berhenti pada satu soal yang sulit, soal yang lain nggak terjawab. Kemudian jawab semua pertanyaan sebisa saudara.
Jangan ada yang kosong. Jangan takut salah karena tidak ada nilai negatif dalam uji kompetensi ini. Jadi kalau salah ya sudah nggak dihitung gitu aja, bukan dikurangi. Jadi itu trik dan tips yang bisa saya sampaikan untuk menjawab soal-soal uji kompetensi. Saya kira jelas ya. Oke, Siap. Mas Adi. Baik, Bu Dokter, siap. Sangat jelas dimengerti. Buat teman-teman, nanti menjawab soalnya kalau 1 menit ya. Jadi jangan ada yang jawab dulu. Dan trik dan tips yang diberikan ini, tolong diaplikasikan di soal yang akan ditampilkan. Supaya nyata dan supaya coba kita praktekkan. Kalau ada manfaatnya, supaya kita lebih semangat ke depannya. Dan pasti ini bermanfaat. Izin Bu Dokter, ini kan hostnya ada di Bu Dokter. Jadi biar saya kasih timernya di sini manual Bu Dokter. Jadi mereka akan jawab sesuai mereka berapa menit atau berapa detik mereka bisa jawab. Jadi teman-teman yang ya, nggak bisa double ya hostnya ya. Nah ini dia tadi harusnya bisa co-host. Ternyata hanya bisa host, akhirnya hanya bisa lempar-lempar gitu daripada lempar-lemparan host. Nggak apa-apa Bu Dokter, supaya teman-teman menjawab berapa detik, teman-teman timerkan sendiri di rumah. Ya, coba timerkan pakai handphonenya masing-masing di rumah, bisa jawab tuh berapa detik sih, atau lebih malah dari 1 menit. Kalau gitu Bu Dokter. Suaranya putus-putus Kak. Iya Kak? Suara saya putus-putus? Jelas. Lancar. Lancar ya. Coba Kak pindah ruangan yang agak luas sedikit ya. Baik, kalau gitu Bu Dokter mungkin kita lanjut ke soal. Teman-teman peserta mohon mic-nya dimatikan saat pengerjaan soal. Mohon fokus kita tes malam hari ini. Ini jawabnya. Atau gini aja Mas Adi, saya Gimana, Bu? daripada Mas Adi tidak bisa mengelola teman-teman untuk ini, Ya? hostnya balik ke Mas Adi aja, di share screen dari Mas Adi boleh. Ah iya, itu sih solusi terbaik deh Bu Dokter. Saya stop share dulu ya. Siap. Nah kalau kayak gini Oke, mantap nih. makasih. Siap. Nanti Bu Dokter izin kalau misalnya harus ganti slide, nanti saya diarahkan ya Bu Dokter ya. Oh ya, ya. Apakah sudah tampil di layar teman-teman? Sudah Kak. Sudah ya, oke. Bu Dokter Apa? mohon izin, saya belum jadi hostnya. Tunggu ya, tunggu saya jadi host kembali. Sebentar. Nah, ini kalau Mas Adi sudah bisa share screen, bukannya sudah jadi host ya? Belum bisa Bu, kalau share screen itu tadi multiple, jadi semua bisa. Oh. Atau saya yang kembalikan ya? Iya, Bu Dokter, jadiin saya host kembali. Adanya di partisipan. Iya, kok chat, stop video, pin, spotlight, make host. Oke. Ya, siap. Yes, saya sekarang jadi host teman-teman ya. Saya jadi host kembali dan soal akan saya tampilkan. Kolom chat saya matikan, akan saya buka setelah 1 menit menjelang. Menjelang bahasanya. Oke. Masih ada yang bocor ya suaranya. Mohon izin saya matikan seluruhnya tanpa terkecuali. Nanti boleh dinyalakan setelah saya nyalakan kembali. Soal nomor 1 kita mulai dan lihat, perhatikan tips dan trik yang sudah diberikan tadi. Dan silakan aplikasikan di soal nomor 1 dimulai dari sekarang.
3, 2, 1, waktunya habis. Teman-teman boleh klik jawabannya di kolom chat. Yuk, silakan 500 orang. 400 berapa ya? Oh, jawabannya beragam. Jawabannya beda-beda. Ada yang A, ada yang B, ada yang D, ada yang E. Yang C belum ada ya. C belum ada yang milih. 4 pilihan jawaban. Teman-teman, oh yang C juga ada. Berarti dari A sampai E itu semuanya teman-teman pilih. Coba lihat di kolom chatnya. Ini membuktikan bahwa soal UKOM tanpa persiapan, tanpa tips dan trik, tanpa ada yang ngarahin, hasilnya akan seperti ini. Jawabnya pasti beda-beda dan akan terkecoh. Nah, di nomor 1 ini akan dijelaskan jawaban benarnya yang mana begitu nantinya. Tapi karena ini belum semua jawab, masih ditunggu. Silakan yang mau jawab. Jangan jawab di dalam hati karena kami tidak bisa melihat hati. Ya. Jawabnya di kolom chat, jangan disimpan di hati. Oke, teman-teman? Dan mohon jangan dicoret-coret juga, cukup ketik jawabannya di kolom chat saja, tidak perlu dicoret layarnya. Oke, kesimpulannya adalah soal nomor 1, teman-teman masih bingung, masih ragu, dan masih terkecoh dengan soal kasus yang disampaikan, yang ditampilkan. Kalau gitu, mau kita bahas? Coba ketik mau, supaya saya lihat sebagai host, sebagai moderator, memantau pesertanya ini aktif atau tidak. Jika tidak aktif, percuma kegiatan diadakan. Seperti nonton video aja jadinya. Mau. Oke, kalau mau, jangan ada yang menyalakan mikrofon. Ya, silakan Bu Dokter, nomor 1. Kayaknya semuanya pada bingung Bu Dokter. Mohon dibantu pencerahannya, apakah jawabannya yang mana yang benar gitu. Oke, terima kasih. Sudah selesai ini ya, semua jawabnya ya. Sudah Ibu, ini semuanya Macam-macam dipilih. ya jawabannya ya. Laris manis, pilihannya dipilih semua. Oke, sesuai dengan trik and tipsnya, kita baca lead in-nya dulu. Kita baca pertanyaannya. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut di atas? Berarti masalah keperawatan utama ya. Oke, kita lihat datanya. Kalau melihat dari data ini sudah ada keluhan ibu itu, ini kan hamilnya 28 minggu. Usia kehamilan 28 minggu itu sudah banyak risiko yang mungkin akan dihadapi. Ada keluhan nyeri kepala dan pandangan mata kabur. Nah, kalau orang dengan seperti ini, dari keluhan ini, maka kita langsung berpikir kemungkinan, sorry, kok kenapa saya tutup kamera saya? sorry. Kita harus berpikir bahwa kemungkinan ibu ini dengan preeklamsi, ya, karena sudah ada keluhan nyeri kepala dan pandangan mata kabur, maka kita pastikan benar enggak ibu ini preeklamsi. Kita ukur tekanan darahnya, ternyata tekanan darahnya tinggi ya. Tekanan darahnya tinggi, berarti benar sudah ibu ini preeklamsi. Kalau sudah dengan keluhan subjektif, jadi ada nyeri kepala dan pandangan mata kabur, berarti preeklamsinya sudah berat. Ya. Nadinya 100 kali per menit, frekuensinya ini enggak banyak berpengaruh terhadap preeklamsinya, tapi protein uri sudah positif 2. Ada odim pada kelopak sampai dengan kelopak mata dan ekstremitas, DJJ juga sudah tinggi tapi masih normal lah 140 kali per menit. Nah, berarti yang punya masalah ibu. Walaupun dia mengeluh nyeri kepala dan masalah keperawatan yang utama. Walaupun dia punya tekanan darah yang tinggi, itu bukan masalah atau diagnosa keperawatan yang utama. Kalau kita melihat ibu dengan preeklamsi atau eklamsi gitu ya, yang preeklamsi ini, preeklamsi. Sepertinya Bu Dokter terlempar dari Zoom ya? Iya, sepertinya terlempar dari Zoom nih Bu Dokter nih. Oke, sudah Mas, sudah masuk lagi. Sudah saya. masuk lagi. Oh iya. Iya, terlempar sebentar, enggak tahu kenapa. Siap Ibu.
Kalau kita melihat kasus seperti ini, ibu ini dengan preeklamsi berat yang sebentar lagi akan jatuh ke dalam keadaan eklamsi. Sebentar lagi karena sudah ada keluhan subjektif, tekanan darahnya sudah naik. Artinya, diagnosa keperawatan yang kita angkat adalah diagnosa keperawatan yang mengancam nyawa, walaupun itu risiko. Jadi masalahnya adalah risiko cedera dalam bentuk kejang. Ini adalah diagnosa keperawatan utama. Artinya ibu berisiko terjadi eklamsi. Ya, tidak selalu diagnosa keperawatan itu sesuai dengan dikeluhkan ibu. Tidak selalu begitu, tetapi bisa juga risiko, tetapi risiko itu mengancam nyawa. Ya, jadi untuk ibu diagnosa keperawatan utamanya adalah risiko kejang atau risiko cedera dalam bentuk kejang. Untuk bayinya adalah risiko cedera pada bayi dengan asfiksia neonatorum. Jadi jangan terkecoh hanya dengan membaca soal ini, tetapi saudara harus bisa menganalisis dampak yang paling dekat, diagnosa keperawatan yang paling dekat, yang paling berbahaya untuk ibu adalah risiko cedera atau risiko kejang yang biasanya disebut dengan eklamsi dalam bahasa medis. Tetapi karena kita perawat, kita tidak punya diagnosa keperawatan eklamsi. Begitu. Baik, jadi Bisa dibuka di halaman berikutnya Mas Adi untuk pembahasannya. siap. Berarti jawaban betulnya adalah yang D ya, teman-teman ya. Mohon maaf yang jawabannya masih salah. Masih ada soal. Aku benar. Ya, siap, benar. Oke, Senang Atan sekali. benar jawabannya deh. Banget sih. Oke, Alhamdulillah benar. cukup di kolom chat aja ya, karena hostnya harus matiin satu-satu. Kalau dimatiin seluruhnya, nanti Bu Dokternya mic-nya ikutan mati soalnya. Jadi, di kolom chat aja interaksi peserta dan hostnya ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 saya siapkan, kolom chat saya matikan, mikrofon saya matikan, dan silakan nomor 2 dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1, silakan dipilih jawabannya, taruh di kolom chat, hati-hati jangan sampai terkecoh kembali. Oh tidak, ini terkecoh lagi, tapi sudah lumayan. Yang jawabannya seragam sudah lumayan banyak. Yang didominasi D, menjelaskan pada ibu dan keluarganya tentang keadaan janinnya. Tapi walaupun seragam D, paling banyak jawaban D, belum menentukan jawabannya itu benar berjamaah. Atau jangan-jangan malah salah berjamaah. Tapi kita nggak tahu. Hanya dosen nih yang tahu. Saya sebenarnya juga tahu bisa nyontek, tapi jangan deh, jangan nyontek. Oke, jawabannya didominasi yang D, diikuti dominasi kedua jawabannya C, diikuti jawaban minor ada B, ada E. A nggak ada yang isi ya? A yang nggak ada ya? Oke, berarti 4. Ada B, C, D, E. Yang A tidak ada. Oke, serius nih jawabannya itu nih. Nggak ada yang mau milih A nih.
Serius parah apa serius banget nih? Oke, kalau gitu daripada kita bingung, oh ada yang jawab, ternyata laris manis soalnya Bu Dokter pada malam hari ini, dipilih semua. Soal pertama jawabannya apa? Soal pertama jawaban benarnya ada D ya, Kak Meike Sahuleka yang dari Timika tadi ya. Oke, kalau gitu bahas ya. Ketik kolom chat, bahas. Ayo, ketik kolom chatnya, bahas. Oke, dibahas. Siap. Kalau mau dibahas, mohon mic-nya jangan dinyalakan. Ya, teman-teman ya. Oke, silakan Bu Dokter untuk dinyalakan mikrofonnya. Dan berikan pencerahan bagi kita semua, Bu Dokter. Oke. Kayaknya jawabannya juga beragam sekali ya. Tadi Mas Adi sudah menyampaikan semuanya laris, yang tidak begitu laris itu yang A. Ya karena nggak mungkin kan kita maksa ibu tanda tangan, memang ini ekstrim ya. Jadi kayaknya tidak sampai ke sana kita. Jadi kita lihat lead in-nya atau pertanyaannya, tindakan apakah yang harus dilakukan perawat dalam menghadapi kasus di atas? Nah, pasti nanti di dalam soal itu ada beberapa tindakan yang sudah dilakukan, tetapi ada tindakan khusus yang harus dilakukan perawat pada kasus ini. Ini adalah soal etik ya. Jadi soal etik itu tidak harus seperti 7 pilihan itu enggak. Jadi bisa ini merupakan soal etik. Kita lihat soalnya, seorang ibu G2 hamil 38 minggu datang ke ruang bersalin, keluhan nyeri dan sudah mengeluarkan cairan lendir bercampur darah. Pembukaan serviknya baru 3. Artinya ini masih fase laten yang masih lama, untuk menuju ke 4 itu lama. Fase laten beda dengan fase aktif yang sudah dimulai di pembukaan 4. Ketuban sudah pecah. DJJ-nya tinggi ya, 180 kali per menit. Jadi janinnya ini sudah asfiksia. Ibu dianjurkan untuk melahirkan SC tapi menolak dengan alasan merasa masih kuat dan sanggup melahirkan secara normal. Ini adalah masalahnya ya. Dianjurkan SC tetapi dia menolak karena merasa masih sanggup untuk melahirkan, karena memang keadaan ibunya masih bagus. Sebagai perawat harus segera melakukan tindakan untuk melindungi hak pasien. Jadi apa tindakannya ini? Pertanyaannya kan lanjut. Apa tindakannya ini untuk membuat ibu ini setuju untuk dilakukan tindakan SC? Tentunya tujuannya itu. Jadi tindakan perawat ini adalah bagaimana supaya ibu ini setuju untuk dilakukan tindakan SC untuk menyelamatkan ibu dan janin. Kalau memaksa ibu tanda tangan persetujuan SC tentunya nggak boleh, karena memaksa tanpa ada penjelasan terlebih dahulu itu tidak dianjurkan, ya, karena kita harus menghormati hak pasien. Menjelaskan prosedur operasi untuk mengurangi kecemasan ibu. Ibu tidak ada masalah cemas. Ibu tidak cemas ini. Ibu malah merasa bahwa saya sanggup kok melahirkan per vaginam gitu ya. Jadi ibu ini tidak cemas. Prosedur operasi bolehlah dijelaskan, tetapi bukan untuk mengurangi kecemasan ibu. Kemudian menjelaskan pada ibu dan keluarganya tujuan dari SC. Jadi kalau misalnya kita tahu pasien itu menolak melakukan suatu tindakan, pasti dia tidak tahu tujuan kenapa tindakan itu dilakukan. Sehingga supaya pasien ini menjadi kooperatif, dia mau melakukan sesuai dengan saran, sesuai dengan anjuran, tindakan medis yang harus dia jalani, maka kita jelaskan pada ibu dan keluarganya ini tujuan dari SC. Untuk menyelamatkan janin dan menyelamatkan ibu. Sehingga jawaban ini yang betul. Jadi jelaskan pada ibu dan keluarganya tujuan dari SC. Menjelaskan ibu dan keluarganya tentang keadaan janinnya betul, menjelaskan ibu pada keadaan janinnya ini juga betul, tetapi tidak segera bisa menyelesaikan masalah. Jadi ibu ini akan bisa menolak karena dia merasa sebentar lagi saya pasti akan melahirkan dan janin saya pasti akan keluar, gitu ya. Tetapi yang sangat
dianjurkan dalam menghadapi masalah ini adalah menjelaskan pada ibu dan keluarganya tentang tujuan SC. Menyiapkan surat persetujuan pasti, tetapi setelah kita menjelaskan pada ibu dan keluarganya tujuan dari SC. Nah, jadi tujuan apapun tindakan keperawatan yang akan kita berikan pada pasien itu kita harus menjelaskan tujuan dilakukan tindakan itu supaya kooperatif. Jadi jawabannya adalah C, Mas Adi. Siap. Ya, sayang sekali yang jawab C sedikit tadi ya. Tapi setelah dijelaskan berubah nih jawabannya langsung diganti. Nggak apa-apa, masih ada soal-soal berikutnya. Salah, salah banget ya, salah lagi. Nggak apa-apa, masih ada soal berikutnya. Kita uji coba. Barangkali 1, 2, oke nggak apa-apa saya salah. 3 dan seterusnya kita harus benar. Oke, kalau gitu saya izin lanjut soal ketiga ya Bu Dokter. Oke, soal nomor 3 saya siapkan. Kolom chat saya matikan dulu, mikrofon saya matikan dulu, dan silakan nomor 3 dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1, waktunya habis. Silakan hati-hati ketik kolom chat jawaban teman-teman sekalian. Baik, didominasi jawabannya E, ada yang B? Oke, ada yang B. Beberapa aja, tapi kebanyakan jawabannya E. Lakukan pemeriksaan laboratorium protein urin. Oke, ada yang B ya. Berarti 2 pilihan jawaban sementara. Oh, ada yang D. Ada yang C juga. Masih ya. Masih terkecoh ya. Enggak apa-apa. Tapi tolong diperhatikan soal per soal. Kenapa tadi bisa salah? Kenapa tadi kok bisa benar? Itu ya. Tolong diambil manfaatnya pertemuan malam hari ini. Supaya setelah selesai kegiatan ini, teman-teman bisa coba di rumah dengan soal-soal yang dimiliki. Oke. D, E. Baik. Saya rasa jawaban terbanyaknya adalah yang E. Semua jawaban dipilih, terbukti A sampai E di kolom chat itu tertera semua. Paling larisnya jawabannya yang E. Oke, bahas ya. Coba ketik di kolom chat bahas untuk memastikan teman-teman sudah menjawab semua. Bahas. Baik. Kalau kayak gitu, silakan Bu Dokter untuk dinyalakan mikrofonnya dan berikan kami pencerahan dari Bu Dokter. Silakan Ibu. Oke. Dominannya sudah bagus, sudah banyak yang betul, tetapi masih ada beberapa yang salah. Jadi kenapa salah gitu ya? Pertanyaannya adalah apakah pengkajian? Dan saya memang di pilihan jawabannya semuanya pengkajian. Tapi ini adalah pengkajian selanjutnya untuk kasus pasien di atas. Jadi kita harus benar-benar melihat kasusnya ini kasus apa supaya pengkajian yang selanjutnya itu betul, gitu ya. Sebenarnya ini nggak beda jauh dengan kasus yang tadi sudah saya sampaikan, hanya pertanyaannya yang berbeda.
Seorang perempuan 26 tahun G2, hamil 38 minggu. Kalau nggak hamil itu nggak mungkin jawabannya C. Lakukan pemeriksaan Lohea. Lohea itu untuk postpartum, pasien ini masih hamil, belum melahirkan. Ya, sehingga tidak mungkin dia mempunyai Lohea. Belum keluar Loheanya. Datang ke klinik KIA Puskesmas dengan keluhan nyeri kepala dan gangguan penglihatan. Artinya dia kasusnya ini kemungkinan dia preeklamsi. Kemudian kita lihat tekanan darahnya. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 150/100. Berarti preeklamsi, bukan preeklamsi berat. Saya beri teori preeklamsi yang terakhir ya. Kalau kita dulu belajar preeklamsi itu ada preeklamsi ringan, ada preeklamsi berat, kemudian eklamsi, teori yang terbaru, sebenarnya nggak baru juga, sudah agak lama, tahun 2015. Tetapi mungkin dosen-dosen kita masih banyak yang belum terpapar, sehingga masih belajar preeklamsi itu dibagi menjadi preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Preeklamsi ringan sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah preeklamsi dan preeklamsi berat. Preeklamsi bila tekanan darahnya kurang dari 160. Jadi mulai 140 sampai dengan 160 yang sistoliknya. Kalau sudah lebih dari 160, dia disebut dengan preeklamsi berat. Tanpa ada odem dan protein uri, ibu hamil dengan tekanan darah di atas 140, kita bisa mendiagnosa dia preeklamsi. Karena kalau menunggu pemeriksaan protein uri itu hasilnya lama. Jadi nanti terlanjur preeklamsi beneran baru dapat terapi. Jadi kalau tekanan darahnya sudah di atas 140 langsung diberikan terapi untuk menurunkan tekanan darah karena kita sudah mendiagnosanya sebagai preeklamsi. Bukan preeklamsi ringan ya. Tidak ada lagi istilah preeklamsi ringan dalam kamus kita. Karena kalau dikatakan preeklamsi ringan, tidak ada terapi yang diberikan, sebentar lagi ibu jatuh dalam eklamsi. Jadi harus sudah disebut sebagai preeklamsi. Nah, ini ibu ini sudah preeklamsi. Suhu 37, frekuensi nadi 84, frekuensi napas 22, terdapat odem. Nah, tindakan untuk memastikan bahwa ibu ini preeklamsi, walaupun tadi teorinya sudah disebut preeklamsi dengan tensi 140 ke atas, tetapi harus tetap dilakukan pengkajian selanjutnya sebagai pelengkap data bahwa ibu ini memang benar-benar preeklamsi, yaitu dengan melakukan pemeriksaan laboratorium protein urin. Jadi kalau protein urinnya positif, maka benar ibu ini preeklamsi. Oke, bukan pemeriksaan HB karena memang tidak ada kasus mengarah ke anemi. Bukan pemeriksaan uterus untuk menunjang atau melengkapi diagnosa ibu ini. Kemudian Lohea jelas tidak karena dia belum melahirkan. Pemeriksaan darah lengkap belum diperlukan karena tanda-tanda adanya komplikasi yang lain belum ada. Jadi jawabannya adalah pemeriksaan laboratorium protein urin. Itu Mas Adi. Baik, siap. Terima kasih Bu Dokter atas pencerahannya. Wah, senang banyak yang benar ya. Alhamdulillah betul kali ini katanya. Mantap. Bu Dokter izin saya minta waktunya kurang lebih 5 menit ya Bu Dokter untuk tanya dulu nih peserta dari 1 sampai 3. Udah betul berapa? Coba ketik di kolom chat. Dari 1 sampai 3 betul berapa sih? Baru 3 soal nih soalnya nih ya. Betul 1 Kak, pakai emot ketawa nangis. Betul 1, betul 2, betul 1. Belum ada yang betul 3? Oh ada yang betul 3. Betul semua, siap. Oke. Nah teman-teman tolong diperhatikan kolom chatnya. Itu yang menjawab teman-teman sejawat yang hadir di Zoom ini dengan sadar dan jujur. Jawabannya adalah masing-masing beda. Dan ditanya oleh hostnya nih sama Mas Adi, dari 3 soal betulnya berapa? Ternyata masih ada yang betul 1, betul 2, betul 3. Gimana ya?
Ini baru 3 soal. Gimana ya untuk nanti yang UKOM-nya 180 soal? Yang tantangannya itu nggak lain nggak bukan mental. Selain mental, apalagi Mas? Ngantuk. Selain ngantuk, apalagi Mas? Gaptek. Selain gaptek, apalagi Mas? Beser. Bahasa saya beser ya. Bahasa Jawanya beser. Pulang pergi ke kamar mandi. 180 soal itu nggak sedikit. Dan kita sedang coba soal sedikit dan masih salah. Apa yang salah? Yang salah kita kurang terbiasa mengerjakan soal kasus. Benar atau benar? Coba ketik di kolom chat. Benar atau benar di kolom chat saja? Bener. Benar ya? Kalau benar, sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau kita nggak terbiasa dengan soal kasus, apakah kita tidak blank? Jawab tidak atau blank. Wah, ada yang ngantuk Blank. sambil jawab. Blank. Blank, ya. Udah jelas, udah pasti blank. Dan masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau kita menghadapi soal dengan kondisi blank, walaupun kita sepintar apapun, secerdas apapun, di saat otak blank, apakah kita fokus mengerjakan sebuah kegiatan? Jawab tidak fokus atau fokus di kolom chat. Tidak. Fokus Tidak. tidak. Baik. Teman-teman menjawab dengan sadar bahwa akan tidak fokus jika kita kondisi blank. Kalau udah blank, udah nggak fokus, gambarannya kompeten atau tidak kompeten? Tidak kompeten kan? Tidak kompeten. Baik. Kalau gitu, Harus kompeten. ya itu harus kompeten, itu wajib. Nggak pakai sunnah, nggak pakai mubah, nggak pakai apa-apa lagi. Kompeten itu wajib. Nah sekarang pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari host, dari Mas Adiu. Kalau cara menjawab soalnya masih ragu-ragu, masih salah-salah, perlu nggak pendampingan secara intensif? Seperti ini bareng dosen. Perlu tidak? Perlu kalau gratis. Baik, siap. Tadi saya mendengar perlu kalau gratis. Saya akan jawab. Ilmu itu semuanya gratis. Yang bayar hanya fasilitasnya saja seperti kita kuliah di kampus. Seandainya kita nggak usah masuk ke kampus, seandainya kita tidak pakai fasilitas kampus, mungkin ketemu dosen di luar itu gratis. Sharing-sharing sama dosen. Tapi apakah ada mau? Apakah dosennya mau ketemuan di luar untuk mengajari kita secara privat? Jawabannya tidak. Tidak. Jadi setuju nggak kalau ilmu itu gratis, hanya fasilitasnya yang bayar? Setuju? Setuju. Baik. Kalau sudah setuju, Setuju. kalau sudah setuju, sekarang pertanyaan saya atau Mas Adiu, mau nggak didampingin bahas UKOM seperti ini dengan dosen yang kompeten di bidangnya? Ketik mau atau tidak? Mau. Mau banget, mau Mas. Sekarang pertanyaan terakhir deh. Ini dari tadi terakhir. Pertanyaan terakhir. Di antara teman-teman siapa yang sudah masuk ke kelas Bimbel UKOM Voko dan sudah belajar bareng dosen dari bulan kemarin? Coba. Siapa yang sudah? Samsul Rizal. Belum ada, Mas. Coba. Kalau ada, ketik ada. Siapa? Saya, Kak Martin. Kak Hotnayani. Saya belum. Saya Voko 3. Baik. Saya. Oke. Yang ikut di Zoom ini berarti sudah banyak yang ikut kelasnya. Saya tanya yang udah pernah ikut kelasnya. Apakah kelasnya bermanfaat? Tulis tidak bermanfaat atau bermanfaat. Bermanfaat banget, Kak. Sangat bermanfaat. Dan mohon buat teman-teman yang belum pernah ikut bimbingan belajar, mau pernah ikut bimbingan belajar di Voko atau di luar Voko, namanya bimbingan belajar pasti bermanfaat. Dan ini di kolom chat sudah banyak yang bilang bermanfaat. Dan lagi-lagi mohon dihilangkan mindset bahwa belajar nggak perlu mahal. Pakai fasilitas nggak perlu mahal. Dapatin ilmu mahal nggak perlu mahal. Ilangin mindset bahwa biaya mahal, ilangin. Karena kalau kita terpacu sama situ, mau sampai kapan kita akan diam untuk membahas harga. Karena setelah kompeten, harga itu akan terganti berlipat-lipat.
Tapi kalau nggak kompeten, uang yang akan dikeluarkan akan lebih jauh mahal, berkali-kali lipat. Jadi tinggal dipilih, mau 1 kali ujian lulus atau berkali-kali ujian tidak lulus. 1 kali Karena ujian, Mas. karena UKOM itu bayar, karena UKOM itu tidak gratis. Kalau saya pribadi, saya mendingan bayar di awal untuk persiapan UKOM dan nantinya dikatakan kompeten. Daripada saya bilang gratis, tapi nyatanya saya harus mengulang-ulang uji kompetensi. Sukses ada di tangan teman-teman, pilihan ada di tangan teman-teman. Yang terbaik pokoknya teman-teman yang bisa melihat. Kita sama-sama dewasa. Kalau mau ikut kelas di bimbingan Foko, bareng dosen-dosen seperti Bu Doktor seperti tadi, secara intensif Senin sampai Jumat, akan saya berikan link pendaftarannya. Ada yang mau? Jika mau, klik di kolom chat. Mau, Kak. Mau? Kalau mau saya kirimkan. Kalau mau saya kirimkan. Oke, Mas, kirim. Oke, siap. Saya kirim sebentar. Kirim di grup, Mas. Kirim di grup saja, Pak. Nah, Kirim di grup saja. untuk teman-teman yang ikut di Zoom itu mendapatkan harga spesial. Kalau yang di grup nanti beda lagi. Jadi buat teman-teman yang di Zoom itu mendapatkan harga spesial. Mau di grup atau di Zoom? Di grup, Mas, di grup. Kalau di grup lebih mahal. Kalau di Zoom itu pasti lebih terjangkau. Mau di Zoom atau di grup? Zoom. Di Zoom. Oke. Iyalah, kalau Ayo, saya Mbak maunya yang Yuli. lebih murah, jangan yang lebih mahal. Saya kirim di kolom chat. Silakan Kurang teman-teman. lulus, Pak. Silakan teman-teman ambil link pendaftaran kelasnya dan konfirmasi ke admin setelah kegiatan selesai. Yang penting teman-teman sudah mengisi. Di kolom chat sudah saya kirim, salin, copy paste, kirim ke grup angkatannya dan daftar. Buat teman-teman yang daftarnya pada saat Zoom berjalan, itu mendapatkan harga promo yang tertera. Tapi kalau di grup nanti beda lagi. Ya, itu aja. Kalau misalnya teman-teman mau ikutan kelasnya secara intensif dengan niatan belajar soal-soal bareng dosen-dosen yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya, silakan. Di kolom chat sudah saya bantu kirim. Atau, Mas, saya bingung cara daftarnya gimana? Saya bantu juga. Cara daftarnya seperti apa? Masuk ke kolom chat, setelah itu klik linknya, dan akan tampil link registrasi seperti ini. Tulis emailnya, mohon diperhatikan dengan seksama. Tulis email aktif, nama lengkap, nomor WhatsApp yang akan di-invite ke dalam grup kelas Senin sampai Jumat. Asal kampusnya diisi, prodinya diisi, mau bidan mau perawat dipilih, UKOM-nya bulan apa. Klik aja Juli, Agustus, atau Oktober, atau November. Setahu saya Juli, Agustus untuk first taker. Buat yang belum pernah sama sekali UKOM. Baru pertama UKOM, itu first taker disebutnya. Itu kebanyakan di bulan Juli kalau nggak salah. Juli dan Agustus. Oktober, November itu kegiatan jadwal UKOM untuk yang sempat gagal. Nah, daripada ngerasain gagal, mending persiapan. Tetap rezeki Allah yang ngatur. Yang penting kita udah ikhtiar. Ya, habis itu isi aja sesuai pertanyaan-pertanyaan yang ada dan pilih kelasnya. Fokus 1, 5 kali pertemuan, 110.000. Kalau masuk grup udah beda lagi harganya. 10 kali pertemuan, 155.000. Nanti kalau masuk grup beda lagi harganya. Jadi mendingan dari Zoom pada saat Zoom berlangsung. 245, 20 kali pertemuan. Dan ada yang rekomendasi kalau teman-teman nggak mau ribet-ribet. Antara pilih Foko 3 atau Foko 4. Karena pertemuannya lebih banyak dan otomatis mendapatkan materi pun lebih banyak. Silakan dipilih sesuai keinginan teman-teman. Nomor rekening silakan bayar tertera yang ada di link. Dan ada e-wallet juga yang tertera di link. Kalau sudah daftar, sudah melakukan pembayaran, silakan konfirmasi ke Mas Alvin atau ke saya langsung juga boleh. Untuk periode Zoom batasnya sampai jam 12 malam. Malam ini. Jadi silakan daftar terus konfirmasi. Entah bayarnya besok, yang penting konfirmasi duluan. Paham teman-teman? Jika paham, paham? Sampai jam 12 malam ya harga yang saya tampilkan. Setelah itu kita balik ke harga yang beda lagi. Jadi silakan dari sekarang mulai daftar untuk
kelasnya. Konfirmasi aja, Mas, saya udah daftar ya, saya bayarnya besok. Supaya dapat harga yang tertera pada saat Zoom. Oke, itu aja supaya kita tidak lama-lama masuk ke soal berikutnya. Yang penting linknya sudah teman-teman salin dan kirim ke grup angkatan atau ke grup istri, suami, pacar, dan lain sebagainya. Bu Dokter, mohon izin, boleh kita lanjut ke pembahasan soal. Tadi soal nomor 3, sekarang saya tampilkan soal ke-4 berarti. Apakah sudah tampil teman-teman? Sudah ya? Oke, jika sudah, izin Bu Dokter, apakah sudah sudah ready? Sudah ya, Bu? Oke, soal nomor 4, Bu, kita akan kerjakan. Oke, soal nomor 4, silakan teman-teman. Dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu, waktunya habis. Silakan diklik di kolom chat untuk jawabannya. Oke, jawabannya E. Mohon maaf teman-teman yang menghubungi Mas Alvin atau Mas Adiu di WA, dibalasnya setelah Zoom selesai ya. Karena Mas Adiunya ada di sini nih, belum bisa balas. Jadi mohon maaf. Nggak perlu khawatir takut kehabisan biaya yang tadi, yang promo tadi. Tenang. Masih jam 12 malam, masih lama. Yang penting WA aja dulu, Mas, saya udah daftar gitu. DE. Dua jawaban ini ya berarti ya, nggak ada perbedaan lagi. Oh, ada yang A, siap. Ada yang A. Berarti A, D, E. Tiga pilihan jawaban. Oh, ada yang C. C juga ada. Kak Rines nggak perlu daftar lagi, Kak Rines. Kak Rines masih ada kelasnya sampai akhir bulan, jadi nggak usah daftar lagi. Ini buat yang belum aja, Kak Rines. Kak Rines mau bayar mulu, emang Sultan ini emang nih. Sultan, Kak Rines. Udah bayar, mau bayar lagi. Baik, kalau gitu kita bahas aja ya. Mau dibahas, ketik bahas. Link daftar belum disimpan. Iya, nanti dikirim lagi, Kak. Nanti absen juga ya, jadi jangan keluar Zoom sebelum selesai. Mau dibahas teman-teman? Bahas, baik. Kalau gitu silakan Bu Dokter untuk dinyalakan mikrofonnya, sudah saya aktifkan. Masih bingung ternyata Bu Dokter ini, sampai soal nomor 4 pun mereka sangat bingung. Iya, saya lihat masih banyak jawaban macam-macam dan banyak yang salah ya kayaknya. Siap. Kita baca lead in-nya ya, kita baca soalnya dulu ya. Apakah diagnosa keperawatan pada ibu dari kasus di atas? Awal tadi sudah saya bilang, di keperawatan maternitas itu memang ada dua nyawa yang harus kita pikirkan, ada ibu, ada janin. Sehingga ada dua diagnosa keperawatan mungkin yang terjadi pada ibu dan kemungkinan yang terjadi pada janin. Coba lihat di soalnya ini, apakah diagnosa keperawatan pada ibu
dari kasus di atas. Ibu loh ya. Sehingga kalau ibu, D ini jawaban ini sudah tereliminir, sudah hilang trauma janin atau distres janin berhubungan dengan adanya perdarahan pervaginam. Datanya memang ada, tetapi pertanyaannya fokusnya ke ibu, bukan ke janin. Oke ya, jadi untuk yang menjawab D, tadi saya lihat banyak yang menjawab D itu sudah salah. Ini kita fokus ke ibunya. Ibu keluhannya perdarahan banyak pervaginam di usia kehamilan 38 minggu. Kak mengatakan mules terasa 1 kali setiap 10 menit selama 10 detik. Ini berarti belum adekuat untuk persalinan ya. Persalinan yang adekuat itu 3 kali dalam 10 menit dengan lama 45 sampai 60 detik. Sehingga kalau ini masih awal-awal malah pembukaannya sekitar 1 atau 2 biasanya. Jadi belum ke persalinan. Ini bukan kontraksi yang mengarah ke persalinan. Tidak teratur dan janin tidak aktif. Memang ada masalah di janinnya karena ibu ini mengalami perdarahan banyak. Kalau perdarahan banyak pervaginam, kita berpikirnya kemungkinan ibu plasenta previa. Ya. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 90/60 karena dia perdarahan sehingga tekanan darahnya turun. Nadinya menjadi naik, ini adalah tanda-tanda karena ada perdarahan tadi ya. Kalau seperti ini berarti masalah pada ibu ini. Tekanan darah 90/60, nadi 140 kali per menit, RR dalam batas normal, muka pucat, CRT lebih dari 3 detik. Nah, kalau CRT itu sudah lebih dari 3 detik, teman-teman tolong diperhatikan. Berarti ada gangguan perfusi jaringan, terutama jaringan perifer ya. Karena ibu ini perdarahan dengan ditambah data yang lain, tekanan darahnya rendah, nadinya meningkat. TFU tidak ada masalah, DJJ masih walaupun 120 ya normalnya DJJ 120 sampai 160, tapi 110 itu masih belum begitu bermasalah. Memang tidak jelas artinya masih ada, tetapi enggak terdengar kenceng gitu loh ya. Pada vagina tampak darah merah segar dan banyak. Ya, artinya kalau kita melihat CRT-nya lebih dari 3 detik ini berarti sudah ada gangguan perfusi jaringan. Berhubungan dengannya adalah karena perdarahan pervaginam. Data yang lain menunjangnya tekanan darahnya turun, nadinya meningkat. Mukanya pucat. Jadi kalau nyeri, tidak ada keluhan nyeri di sini. Tidak pernah ada keluhan nyeri. Hanya perdarahan banyak ya. Kayaknya saya tidak nulis nyeri. Kemudian cemas berhubungan dengan adanya perdarahan pervaginam mungkin bisa terjadi, tetapi dalam kasus ini tidak ada keluhan cemas, tidak ada tanda-tanda mengarah ke cemas, muka ibu juga enggak tampak cemas gitu ya. Nyeri berhubungan dengan adanya perdarahan pervaginam, tidak ada perdarahan, dan yang D itu ada masalah ini, tetapi yang ditanyakan adalah diagnosa pada ibu. Jangan terkecoh, sekali lagi baca soalnya. Oke, begitu Mas Adi. Baik, siap. Terima kasih Bu Dokter atas pencerahannya. Apakah soal nomor 4 setelah dibahas sudah ngerti, sudah paham, dan bisa terima kalau jawabannya yang dipilih ada yang salah, ada yang benar? Bisa diterima? Ayo, mana teman-teman jawaban di kolom chat? Kenapa sih Mas Adi harus nanya terus? Memastikan pesertanya nggak tidur. Kasihan HP-nya panas. Bisa, paham, paham. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, informasi sedikit. Soal di kelas secara intensif Senin sampai Jumat itu kita membahas 6 soal. Jadi lebih banyak. Kalau di Zoom manapun ini cuma 5. Oke, nomor 5 kita kerjakan. Saya siapkan dulu. Saya matikan kolom chat. Saya matikan mikrofon. Dan nomor 5 saya tampilkan dimulai dari sekarang.
3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Mohon maaf yang telepon ke Mas Adiu, jangan telepon dulu ya. Pasti dibalas satu persatu. Tenang ya. Mas Adiunya lagi jadi moderator, belum bisa balas. Jawabannya D, C, D, E, D, E, C, C, D, 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 E, A, C, E, A. B ada, D ada, C ada, E ada. Luar biasa memang kalau soalnya Bu Dokter Diana ini selalu tidak bisa ditebak mana jawabannya. Selalu rame yang milih jawaban A sampai E. Karena soal UKOM kalau bentuknya langsung bisa ketebak, jawabannya langsung ketemu, itu bukan soal UKOM, soal latihan biasa. Tapi kalau soalnya mengecoh, jawaban A sampai E dipilih, itu soal berkualitas. Jadi buat teman-teman nggak perlu ragu belajar soal-soal UKOM bersama dosen-dosen di Voko. Kita pastikan kita berikan pelayanan terbaik. Oke, itu jawabannya berarti didominasi jawaban yang A ya. Jawaban yang A. Dominasi kedua itu yang E. A dan E sama kuat. Oh, C menyusul sama kuat. Oke, daripada kita bingung-bingung, untuk memastikan peserta sudah jawab semua, mau kita bahas langsung? Coba ketik di kolom chat, bahas, bahas, bahas. bahas. Baik, berarti sepakat ya soal terakhir kita bahas dan mohon disimak dan diaplikasikan setelah punya soal di rumah. Silakan Bu Dokter untuk diberikan pencerahannya. Oke. Sebenarnya di awal tadi saya sudah sedikit membahas soal ini. Karena soal ini sebenarnya hampir sama dengan soal yang pertama tadi, tetapi ada sedikit perbedaan gitu aja ya. Tapi tetap ke arah tip and triknya. Jadi mungkin tadi teman-teman ada yang tidak memperhatikan ketika saya membahas lead in ya. Sehingga masih ada yang menjawab D. D ini sudah tereliminasi. Apakah diagnosa keperawatan utama yang kita dapatkan pada ibu, bukan pada janin? Ya, sehingga kalau trauma janin atau distres berhubungan dengan eklamsi, diagnosa keperawatan ini ada. Kalau diagnosa keperawatan ini betul atau jawaban ini betul kalau saya menanyakannya pada janin. Ya, ini jawabannya di D. Tetapi karena saya bertanya pada ibu, maka yang kita lihat adalah ibunya. Di antar keluarga dengan keluhan baru saja mengalami kejang. Berarti dia sudah nggak kejang kan? Dan sekarang tidak sadar. Setelah kejang, kemudian dia koma. Dengan tekanan darah 180-120. Berarti eklamsi, Bu. Eklamsi. Bukan preeklamsi lagi. Karena sudah ada kejang dan atau koma. Berarti ibunya tidak kejang kan, saat ini sedang koma. Jawaban A salah. Kejang berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Sudah enggak kejang Ibu. Jadi yang menjawab A salah. Katanya banyak tadi ya Mas Adi yang A ya. Banyak Bu. Kemudian resiko perdarahan postpartum berhubungan dengan kejang. Betul, diagnosa ini betul. Ibu dengan eklamsi itu mempunyai resiko perdarahan postpartum. Tetapi untuk saat ini risiko itu masih agak belakangan ya. Jadi kita cari diagnosa keperawatan utama. Risiko kejang ulang berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Walaupun ini diagnosa keperawatan risiko itu berarti belum terjadi. Tetapi ini adalah diagnosa keperawatan utama. Kalau tadi ibu dengan peningkatan tekanan darah dengan preeklamsi berat dia diagnosa keperawatan utamanya adalah risiko kejang, risiko cedera ibu dalam bentuk kejang. Kalau pada pasien dengan eklamsi yang sudah tidak kejang, sudah hilang kejangnya, apakah dia sadar lagi atau dia kemudian koma, maka diagnosa keperawatan utamanya adalah risiko kejang ulang. Karena ibu ini bisa mengalami kejang lagi.
dan itu adalah diagnosa keperawatan utama yang tidak boleh terjadi lagi. Karena kalau ibu ini kejang lagi, risikonya ibu bisa mengalami kematian, janinnya juga bisa mati. Sehingga walaupun dia sudah kejang tadi, sudah sadar, sudah tidak kejang, tetapi dia kemudian koma, harus dikasih obat untuk mencegah terjadinya kejang ulang. Itu adalah diagnosa keperawatan yang utama. Jadi dalam hal ini masalah keperawatannya adalah risiko kejang ulang. Kalau trauma janin tadi sudah jelas ya, karena saya pertanyaan di sini pada ibu berarti bukan diagnosa keperawatan yang D. Kalau misalnya saya tanya diagnosa keperawatan pada janin, maka jawabannya D. Kemudian kalau gangguan pemenuhan kebutuhan O2 berhubungan dengan kejang, memang pada saat kejang ibu mengalami gangguan pemenuhan kebutuhan O2. Tapi saat ini diagnosa keperawatan yang utama adalah risiko kejang ulang. Karena dampaknya sangat berbahaya, risiko terjadi kematian pada ibu dan janin sangat besar. Jadi jawabannya C. Ya, jawaban benarnya C ya, yang salah nggak boleh berkecil hati. Bisa kita belajar lagi. Kalau belajarnya bingung mau belajar di mana, tadi udah ditampilin ya. Wah, luar biasa Bu Dokter. Kalau gitu kita absen aja Bu Dokter ya. Ini dari 1 sampai 5, berapa sih jawab betulnya? Coba, ayo ketik di kolom chat berapa betulnya. Jawab jujur. Ya, jawab jujur. Jangan punya temannya digabungin jadi betulnya 5. Temannya betul 2, terus sendirinya betul 3, digabungin jadi betul 5, jangan. Betul 3, betul 2, betul 3, betul. Oke, didominasi jawaban betul 3 ya. Yang benar 4 ada beberapa orang. Betul 1, oh betul 1 apa salah 1 ini? 2, betul 2, gak apa-apa, jangan berkecil hati. Walaupun baru betulnya 1, berarti proses belajar. Bahasa Inggrisnya beginner. Asik, bahasa Inggrisan sosokan nih Mas Adil ya. Ya, betul semua, luar biasa yang betul semua. Kak Nur Wahyuni kayaknya yang ikut bimbel juga ya. Bener nggak Kak Wahyuni? Betul 5. Coba yang udah ikut bimbel betulnya berapa? Yang udah ikut bimbel, yang sekarang masih ada kelas. Betul berapa? Kak Sri Wahyuni. Betul 5 tuh. Kak Yanti Pasaribu itu dia ikut Voko 4 kalau nggak salah. Iya, tadinya Voko 3 upgrade ke Voko 4. Jadi buat teman-teman yang mau daftar kelas, silahkan linknya yang tadi, silahkan daftar dan konfirmasi ke admin. Adminnya itu ada Mas Alvin dan saya, Mas Adiu, yang akan menginvite teman-teman ke dalam grup kelas Senin sampai Jumat. Baik, kalau gitu adakah yang ingin bertanya? 2 orang soal yang dibahas tadi, 2 orang. Ada yang mau bertanya? Nanti file akan dikirim di grup. Buat teman-teman mohon bersabar. Link absensi setelah sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Atau cukup? Kalau cukup ketik di kolom chat cukup. Supaya nanti kita bisa akhiri bersama ibu dosennya. Cukup? Coba ketik. Cukup, cukup. Ada yang masih bingung. Masih bingung siapa Bingungnya nih? di mana? Kak Manurung. Zef Manurung silakan nyalakan mikrofon. Bingungnya di yang mana? Supaya dibantu oleh Bu Dokter. Kak Zef Manurung. Nah ini fungsinya bimbel. Kalau misalnya bingung bisa ditanyakan langsung. Kalau Kak Jeff, Mas Jeff atau Kak Jeff, boleh dinyalakan mikrofonnya, sudah aktif. Halo? Ini dari Sabang sampai Merauke ya, Mas? Nggih, Bu. Dari Nusantara hadir. Tapi paling banyak ini dari Faatir, Bu. Stikers Faatir kalau nggak salah. Akper atau... Di iya, mana kayaknya itu? Akper. Di Banten, Bu. Oh, Banten. Siap. Enggak, karena teman-teman itu tidak terbiasa dengan soal-soal yang ada vignette-nya. Karena dosennya itu kadang belum pernah. Atau dosennya nggak sanggup membuat soal vignette gitu loh. Jadi mahasiswa itu tidak terbiasa menghadapi vignette. Jadi dia nggak bisa mengambil data fokus dari vignette yang sudah ditampilkan di dalam soal uji kompetensi. Sehingga memang penting belajar di bimbel Voko ini supaya terbiasa untuk membaca vignette gitu ya. Karena soal UKOM pasti pakai vignette. Itu.
Siap, Bu Dokter. Tuh. Bahkan Bu Dokter yang ikut bimbel di Voko itu ada Bu dosen D3 yang ngajar D3 dia ikut bimbel. Karena katanya belum profesi. D3 bidan kebanyakan sih Bu Dokter. Oh, Dia ngajar di kampus D3. Jadi dia iya. ikut bimbel untuk ambil profesinya Bu. Oh gitu. Soalnya dia Belum, Ukom juga kan Bu. Yang belum iya, profesi. sedang ambil profesi ya. Betul. Tapi Nah, sudah jadi dosen ya. sudah jadi dosen. Jadi dosen aja tetap bimbel, apalagi kita yang masih berstatus mahasiswa. Ayo semangat. Kita mah cuma bisa nyemangatin dan ngingetin aja ya Bu Dokter ya. Selebihnya teman-teman yang memutuskan mau ikut bimbel syukur, kalau enggak ya enggak tahu gimana belajarnya nanti, mau belajar sama siapa begitu. Kalau punya teman belajar yang udah ada di tempatnya masing-masing enggak apa-apa, tapi yang belum sama sekali ini loh. Itu. Dari Prodi D3 Keperawatan Dari UGD. Nabire. Wah, luar Ini biasa sudah jam Nabire. berapa di Nabire ini ya? Nabire berarti jam 12, jam 11 Setengah ya? 11. Iya. Setengah 11. Beda Iya, 2 saya jam. kalau pas akreditasi, saya kan asesor LAMPT ya. Jadi kalau saya pas mengakreditasi ke daerah itu seringkali kalau saya tanya itu, yaitu soal-soal yang dibuat sama dosen itu banyak yang belum ke vignette, sehingga mahasiswa itu uji kompetensi tidak bisa 1 kali 2 kali langsung lulus gitu loh. Kasihan kalau tidak terbiasa membaca soal-soal dalam bentuk vignette. Jadi harus memang teman-teman itu bergabung di bimbel seperti Voko ini supaya bisa mengenal soal-soal vignette. Itu ada yang raise hand. Kak Meike Sahuleka. Ini yang dari Nabire atau Timika tadi? Timika kayaknya. Boleh kan Timika, nyalakan? Kak. Ya, silakan Kak Meike. Bu Dok, izin Bu. Ya, Saya masih hati masih ini ya untuk yang tadi soal nomor 2 ya Bu Dok. nomor 2. Iya. Iya. Untuk tadi kan saya jawabnya C, sedangkan yang benarnya kan yang D ya Bu ya. Loh, yang benar C. Oh iya yang benar D, saya jawabnya yang C Bu. Betul, jawabannya C. Betul. Iya ya. Iya, Kak Meike gimana nih? Jaringan mungkin ya. Iya kayaknya maklum di sana kan udah jam berapa ya? Mungkin tamu ngantuk itu udah mulai datang kali Kak Meike. Tidak. Dari rumah saya lari ke depan tetanggaku punya depan rumah. Siap. Berarti nggak salah Kak Meike udah benar jawabannya C. Iya. Oke. Berarti cukup apa masih ada lanjutan pertanyaan hanya itu aja atau gimana? Itu aja Kak. Ya, terima kasih Kak Meike. Kalau sudah daftar kabarin ke saya biar nanti langsung invite ke grup kelas ya. Ya, siap Kak. Siap. Dari Kak Zef Manurung nih Bu, satu pertanyaan terakhir penutup kita malam hari ini. Tentang diagnosa utama masih bingung karena semua apa nih? Karena semua BG itu saya nggak tahu maksudnya. Bang itu Bu. Kayaknya Hah? Bang, BG itu Bang kayaknya Bu. Apa gimana? Tentang diagnosa utama bagi juga enggak. Masih bingung Bang kalau itu kalau bagi BG itu loh. Oh iya. Bagaimana semua BG. Jadi kadang apa Mas Chef Manurung, Mas apa Mbak ini? Coba dinyalakan mikrofonnya saja supaya lebih jelas. Halo Kak Zef. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kesempatan untuk yang lain bertanya deh. Silakan siapa? Kak Haryanti mau? Kak Haryanti? Atau hanya kepencet? Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada pertanyaan dari Kak Yopen. Bu Dokter izin bertanya untuk soal maternitas yang paling banyak soal tentang apa Bu? Tentang kehamilan. Simpel sekali. Ya karena kan kalau soal maternitas itu kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir,
ke KB sama gangguan sistem reproduksi, dan biasanya yang sering kita prosentasenya yang paling banyak itu di kehamilan. Di kehamilan ya Kak. Sudah terjawab ya. Baik, saya rasa sesi tanya jawabnya sudah selesai. Untuk sesi tanya jawab berikutnya akan boleh ditanyakan di pertemuan Senin sampai Jumat. Jadi buat teman-teman yang sudah daftar tadi, silakan konfirmasi ke Mas Alvin atau Mas Adiu. Silakan konfirmasi segera karena memang terbatas untuk biaya yang sudah ditampilkan tadi. Jadi kita pamitan dulu bersama dosen. Bu Dokter, mungkin ada satu closing statement untuk kita semua para pejuang STR, Bu Dokter. Oke, saya yakin kita semua pasti kompeten ya. Amin. Asal kita mau belajar dan terus belajar, terutama belajar membahas soal-soal uji kompetensi. Insya Allah kita bisa lulus dan semua pasti bisa kompeten. Oke, itu aja Mas Adi. Saya izin live ya Mas. Amin. Terima kasih Saya- Bu Dokter atas waktu, ilmu, dan tenaganya pada malam hari ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Bu Dokter. Jadi manfaat untuk kita Amin. semua dan kita bisa 100% kompeten. Amin. Amin. Selamat istirahat Bu Amin. Dokter. Sampai jumpa di kelas Terima kasih. di minggu depan. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Salam kompeten untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Sama. Bu. Yuk. Baik teman-teman. Jika ada pertanyaan boleh diajukan. Dan sebelum saya share link absensinya. Ini saya share link pendaftaran ulang. Barangkali tadi tertiban. Link pendaftarannya ada di kolom chat ya. Ada yang bertanya Kak Mulyati. Kak Mulyati ada yang mau bertanya? Kak Mulyati? Atau yang lain ada pertanyaan? Silahkan. Mas Adi, Silahkan maaf Kak Evi. izin bertanya ya. Boleh Kak. Maaf untuk biaya belum tahu berapa-berapanya ya. Oh baik, saya tampilin Belum lagi ya. Saya tampilin lagi deh ya. Supaya Siap. lebih terang. Apakah Iya. sudah tampil di layar registrasinya? Nah, caranya teman-teman tinggal klik link yang ada di kolom chat, lalu isi yang seperti saya tampilkan ini. Masukkan email aktif, nama lengkap, nomor WhatsApp, asal kampus, prodi, hukumnya bulan apa, jika bulan Juli, harap dari sekarang persiapannya karena bulan Juni terakhir untuk mempersiapkan. Dan ini pilihan kelasnya Kak Evi. Ini ada Voko 1, Voko 2, Voko 3. Ini boleh dibaca dengan teliti dari atas sampai bawah supaya tidak salah paham. Nah, untuk Voko 1 itu 5 kali pertemuan harganya 110.000. Hanya di Zoom pada saat teman-teman ikut di Zoom. Setelah saya share di grup itu nanti berubah lagi biayanya. Jadi mending daftar dari sekarang. Setelah itu konfirmasi ke admin. Mau bayarnya nanti malam ini atau besok boleh. Yang penting konfirmasi hari ini, malam ini sampai jam 12 malam. Bayarnya boleh besok. Yang penting terkonfirmasi bahwa teman-teman dapat harga yang malam ini, bukan harga besok. Gitu ya, teman-teman ya. Kelasnya dimulai per Senin besok. 5 sampai 9 Juni kalau Voko 1, kalau Voko 2 5 sampai 16 Juni, Voko 3 5 sampai 30 Juni. Jumlah pertemuannya 5 kali, 10 kali, 20 kali. Ada yang lebih hemat. Voko 4. 41 kali pertemuan harganya cuma 450.000. Kalau mau dihitung-hitung boleh. Lihat aja satu kali pertemuannya itu pertama 15, kalau Voko 1 kalau dihitung-hitung 15 ribuan. Voko 2 14 atau 13 ribuan satu kali pertemuannya. Voko 3 itu sekitar 11 ribuan setiap satu kali pertemuannya. Tapi kalau Voko 4 hanya 10 ribuan aja udah bisa ikut bimbel. Nah, jadi silakan tinggal dihitung-hitung, dipilih-pilih aja maunya yang mana. Semua kelas baik, cuma yang membedakan jumlah pertemuannya saja. Kalau merasa kurang pede, masih pengen ilmu yang banyak, ikut yang paling banyak. Voko 3 atau Voko 4. Karena ada promo tambahan jika ikut Voko 3, Voko 4 membawa 10 teman untuk ikut bimbelnya. Gitu. Kak Evi, apakah terjawab, Kak? Iya, makasih banyak Mas Adi. Siap, Kak Evi. Kalau sudah daftar, udah registrasi, WA ya, Kak?
WA-nya ada di link pendaftaran juga kok di paling bawah sini. Ini dia. Atau di foto dulu boleh. Kalau Mas Alvin itu dia ngurusin yang di Pulau Jawa. Kalau Mas Adiu ini yang di luar Jawa. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya salah satu aja yang dihubungin supaya nggak bentrok masukin grupnya. Ada pertanyaan lagi buat teman-teman? Mas Adi, Silakan Kak Murni ya. ya, Silakan Kak. punten Kak, ini Ukom buat STR apa buat kenaikan pangkat bisa nggak ini? Kakak rencana Ukom tahun kapan? Tahun ini? Saya itu kebetulan alhamdulillah saya udah kerja ya kayak saya Siap. di Katir, iya. Sekarang kan golongan saya itu 3B, mau Ya. mau naik ke 3C. Itu untuk naik ke 3C itu persyaratannya harus Ukom. Siap. Ini sama nggak Ukom ini sama yang nanti saya itu apa sih buat persyaratan naik ke 3C itu Kak? Iya, memang itu. Memang itu, Kak. Makanya sama Pak Vansapo di-share ke grup kan ya? Mm-mm. Karena tujuannya itu, Kak. Oh, berarti sama. Sama. Untuk persiapan uji kompetensi buat teman-teman. Tadi Kak Adi itu ngomong katanya pejuang STR ya? Pejuang kompeten. Jadi pas kompeten itu kan dapat STR, Kak. Nah, Mm-mm. dari STR itu kan mau update entah mau jadi apakah di tempat kerjanya. Nah, itu fungsinya, Kak. Oh, berarti sama Sama. ya. Untuk sama. menaikkan pangkat juga bisa nih. Ujung-ujungnya pas mau menaikkan pangkat diminta namanya STR. STR kalau misalnya kalau nggak kompeten STR nggak keluar, Kak. Itu urutannya, Kak. Mas Adi, Aduh, kayaknya suaranya kurang nyambung Ibu putus-putus. itu, Mas. Yang mana, Kak? Kalau untuk kenaikan pangkat itu berhubungan dengan fungsional, Mas Oh, Adi. jangan-jangan ini yang Nanti- ditanya yang PP3K itu ya? Iya, bukan Mas Oh. Adi. Kalau kami kan PNS kan dari 3B ke 3C gitu kan ada perubahan fungsional. Betul. Nanti itu berhubungan dengan gaji, Betul. ya kan Mas? Terus nanti ada ujiannya Mas. Tapi Oh, dia pertanyaannya lebih ke misalnya nanti pangkat kayak gini dia tugasnya sebagai apa, Siap. tanggung jawabnya sebagai perawat fungsional apa gitu, perawat Siap. mahir gitu Mas. siap, betul. Lebih ke sana. Berarti ke Iya. sana arahnya Kalau nih ini ya. kan, iya, Heeh. kalau ini ke arah pendidikan. Nah, kalau ke Pendidikan. sana ke pangkatan, iya Betul, Mas. betul. Iya. Mantap. Untung Lebih ada ke Kak Sulastri, jadinya saya nggak salah paham ini. Ya, gratis nggak dia Mas pokoknya. Gratis pokoknya. Bisa aja Kak Sulastri ya. Ya, terima kasih Kak Sulastri atas bantuannya. Berarti saya tadi Oke, salah oke, paham Mas. ternyata. Iya, Silakan Mas, ada oke, lagi? Mas. Aduh, suaranya putus-putus, nggak jelas. Nah, suara siapa yang nggak jelas nih? Ada lagi yang mau bertanya? Jika sudah tidak ada, mending dari sekarang daftar registrasi jika ingin ikut bimbel Ukomnya. Karena memang terbatas. Ini yang WA saya udah banyak, tapi maaf ya kalau misalnya belum terbalas, nggak perlu WA ke Mas Alvin lagi. Yang WA ke saya tetap ke saya, setelah ini langsung dibalas. Kak, maaf, TF paling lambat kapan? Nih, di sini sudah tertera nih Kak. Tanggal 5 jam 15.00. Tapi untuk mendapatkan harga yang sekarang segini, yang ada di layar ya, dilihat ya. Harga promo yang ada di layar, itu cuma sampai batasnya malam ini, registrasinya. Mau bayarnya besok, boleh tetap dapat harga segitu. Yang penting registrasinya malam ini. Dan konfirmasi, Mas, saya bayar besok ya, gitu. Gitu ya Kak. Kak Eni, paling lambat itu tanggal 5 Juni, jam 15.00. Oke, sambil saya kirim link absensi, yang mau bertanya silakan bertanya. Link absensinya saya kirim di kolom chat. Silakan yang mau bertanya. Ayo, jangan malu-malu kalau mau bertanya, mumpung Zoom-nya masih ada. Nah, nanti teman-teman akan di-invite ke dalam grup. Nah, ini yang WA saya banyak, saya share screen deh supaya teman-teman nggak apa ya, biar jelas. Beneran nggak sih yang daftar udah banyak, saya jadi bingung nih mau daftar tapi nih ya teman-teman, saya izin share screen. Nih yang WA saya udah banyak. Jadi ada nomor orang. Maaf. Takutnya ntar malah ini ya.
Saya tampilkan linknya aja deh. Yang udah daftar udah berapa. Tadi ada nomor teleponnya. Jadi saya nggak bisa buka. Bentar, yang udah daftar udah berapa ya? Set. Dan ini dia. Dari 500 orang yang ikut, ternyata yang sudah daftar segini teman-teman. 319. Bagi teman-teman yang sudah daftar, bagi 319 yang sudah daftar, ini belum tentu masuk ke grup semua. Karena kita seleksi. Jadi yang udah daftar, konfirmasi segera ke WA admin. Mas, saya udah bayar. Mas, saya sudah daftar, tapi bayarnya besok. Gitu. Supaya malam ini tuh teman-teman dapat harga yang malam ini, bukan harga yang besok yang akan di-share di grup. Harga yang di-share di grup saya pastikan beda. Lebih mahal daripada yang di Zoom. Mas, saya bayar besok. Tuh, siapa yang WA nih? Saya bayar besok. Udah banyak yang WA. Yang WA ke saya tetap ke saya aja. Nggak usah WA ke Mas Alvin. Kayak yang ke Mas Alvin, jangan WA ke saya. Supaya nggak bentrok itunya. Nginvite ke dalam grupnya. Ya teman-teman ya. Mohon kerjasamanya. Oh iya, link absensinya ini saya kirim nih. Link absensi. Mana ya? Ada tim-tim, jangan deh, saya aja yang kirim. Absensi mana? Absensi. Link absensinya mohon dibaca dengan seksama ya, dari atas sampai bawah. Karena ada hadiah di sana. Hadiahnya apa? Baca aja sendiri. Silakan di kolom chat link absensinya saya kirim. Itu link absensi ya. Untuk link daftar kelasnya itu di atasnya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Untuk teman-teman yang cukup atas pertemuan pada malam hari ini silakan boleh leave dari Zoom-nya. Yang melakukan pembayaran melalui ATM, mesin ATM, hati-hati karena sudah malam. Saya menyarankan mendingan yang bayarnya pakai ATM, mesin ATM, WA dulu aja ke adminnya dan bayarnya besok. Ya. Yang bayarnya pakai ATM, yang bayarnya pakai mesin ATM, saya sarankan bayarnya besok aja. Tapi konfirmasi ke admin, Mas saya bayarnya besok karena ini udah malam. Apalagi teman-teman yang ada di timur, yang ada di Papua. Ya. Mas Adi, saya sudah daftar, Evi bayarnya besok. Di WA ya Kak, jangan di kolom chat, di WA. Kak Evi. WA ke saya atau ke Mas Alvin. Bayarnya besok gitu ya. Kalau pakai M-Banking, silakan langsung transfer aja. Pakai BNI, BCA, dan lain sebagainya bisa. Tapi ya kalau nggak sesama BCA, kena admin. Tapi kalau misalnya nggak mau kena admin, bisa pakai e-wallet. E-walletnya ada juga kok. Nomornya ada di link. Ya. Wah salah ya masuk chatnya. Iya Kak Evi, chatnya ke nomor WhatsApp saya. Tadi nomor WhatsApp saya ada di... link pendaftaran di sini saya tampilin lagi deh. Pokoknya teman-teman jangan khawatir. Pasti kami dampingi hingga dinyatakan kompeten. Dampinginya hanya memberikan fasilitas seperti ini. Memang kami berbayar tapi tidak merugikan lebih banyak uang yang dikeluarkan. Saya rasa biaya segini ini tidak ada apa-apanya dengan uang-uang teman-teman. Mumpung gajinya masih ada. Gajinya masih ada ini nggak seberapa diambil dari uang gaji, nggak sampai jual tanah. Harganya cuma 110, udah bisa ketemu dosen membahas soal. Tapi kalau 110 hanya 5 kali. Nambah dikit itu 10 kali pertemuan, nambah dikit lagi 20 kali pertemuan, nambah dikit lagi itu 41 kali pertemuan. Jadi silakan buat bunda-bunda atau bapak-bapak yang hadir di sini yang memerlukan pendampingan seperti tadi, silakan ikut kelas. Enggak juga enggak apa-apa. Kami hanya memfasilitasi dan ingin mendampingi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau yang D3 yang masih muda-muda, nih saya juga masih muda, masih sepantaran. Ayo kita belajar bareng, ketemu bareng. Besti bareng gitu ya. Yang udah ada di kelas udah banyak. Karena kelasnya itu udah dimulai dari tanggal 1. Jadi teman-teman ikut per tanggal 5, total pertemuannya sesuai dengan yang tertera di link pendaftaran. Tolong nama dari saya. Tolong nama dokternya, Mas. Oh, nama dokternya. Tadi Bu Dokter Diana. DR Diana. Kak, kalau saya bukan bidan sama perawat, kemudian isi atau pilih apa, Kak?
Kalau kakak bukan bidan dan perawat, isi lainnya kak. Tapi kakak UKOM-nya kapan? Itu dulu. Kalau UKOM-nya masih tahun depan, nggak apa-apa mau daftar dari sekarang juga. Kami hanya menyarankan bagi teman-teman yang UKOM-nya sudah depan mata. Tapi kalau mau ikut bimbel dari sekarang, itu sudah luar biasa. Berarti satu langkah lebih maju daripada teman-temannya yang lain. Link absennya kok hilang? Oke, saya kirim ulang ya link absennya di kolom chat. Silakan. UKOM-nya bulan Juni atau Agustus? Ikut dari sekarang, Kak. Ikut dari sekarang. Kita bahas soal kasus. Sebenarnya soal kasus apapun, intinya di bimbingan itu mencari data fokus gimana cara ngejawab soal UKOM yang kita itu harus milih jawaban yang paling benar di antara yang benar. Itu aja sih sebenarnya fokusnya. Pilih kebidanan atau keperawatan. Pilih lainnya aja, Kak. Pilih lainnya. Kalau enggak saya ganti dulu deh kalimat ininya di link. Gimana ya? Oh ya ini. Pilih lainnya atau diketik sendiri tuh bisa. Kami harap yang sudah daftar melakukan konfirmasi agar tidak mendapatkan harga yang lebih mahal di esok hari. Kami memberikan harga terjangkau, tujuannya ingin memberikan pembayaran yang beda dibandingkan orang yang tidak ikut Zoom ya teman-teman ya. Untuk prodi isi aja lainnya ya Kak. Sudah saya ganti, silakan diisi ulang link pendaftarannya. Kak Mai Rizky. Kak bimbelnya tiap hari apa Kak? Iya bimbelnya tiap hari. Tolong pendaftarannya nanti dibaca ya. Dibaca dari A sampai Z. Nih saya tampilin ulang nih. Fokus 1, fokus 2 itu Senin sampai Jumat. Nih saya coret-coret ya, izin ya. Senin sampai Jumat. Untuk jamnya ini jam 19, ini lupa diganti sepertinya. Jamnya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tuh. Nah, jangan lupa juga follow akun-akun sosmednya karena kita akunnya baru semua ngerintis ulang. Jadi dibantu untuk akunnya ya, di follow-follow, di subscribe, di komen-komen, di share-share. Tuh teman-teman. Ini ya, setiap hari Kak Indah Rahmatin bimbelnya supaya sesuai programnya fokus kompeten. Jadi kita mau menciptakan orang-orang yang fokus dengan ujiannya, uji kompetensinya. Sudah 320 orang yang sudah mendaftar. Untuk 320 orang ini belum tentu bisa masuk ke grup semua. Ya, belum tentu bisa masuk ke grup semua. Jadi silakan cepet-cepetan daftarnya, konfirmasinya juga cepet-cepetan. Supaya admin-adminnya bisa seleksi. Nih ya, yang daftar udah 320, yang belum silakan yang belum. Masih ada 480-an orang. 440 orang. Yuk silakan buat teman-teman yang belum daftar, silakan mendaftar. Yang belum konfirmasi, segera konfirmasi. Link daftar lagi Kak, scroll ke atas hilang. Kak Eni, siap Kak Eni. Saya scroll lagi. Pokoknya saya ingatkan, daftar di Zoom dibandingkan daftar di grup itu beda biayanya. Jadi mendingan daftar dari sini aja. Sebentar, saya ambil link pendaftarannya di kolom mana ya? Daftar kelas. Ini Kak, saya kirim ulang ya Kak, di pendaftaran kelasnya saya kirim ulang di kolom chat. Kalau enggak, kolom chatnya saya matikan dulu deh. Saya matikan dulu kolom chatnya. Set. Jadi yang mau tanya, mau nyampaikan alasan pendapat, silakan mikrofon. Tuh Kak Eni, sudah saya kirim ya Kak. Terima kasih yang sudah mengirimkan bukti transfer. Mas Adiu balasnya setelah Zoom ditutup ya, mohon izin. Link daftar lagi Kak, scroll Kak. Ini Kak ini udah saya kirim ya Kak ini.
Nama kakak siapa kak lengkapnya? Tulis aja di situ di absensi Mas Adiu ya, nggak perlu nama lengkap. Soalnya panjang banget. Sampai besok panjangnya. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh dinyalakan mikrofonnya. Untuk 136. Ini jangan-jangan ketiduran nih. Yang sudah tidak ada pertanyaan silakan boleh boleh live dari Zoom. Ini kayaknya Bu Rini Pancabakti Lampung ya? Halo Bu Rini. Sepertinya iya nih. Halo Bu Rini, benarkah dari Pancabakti Lampung? Mikrofonnya boleh dinyalain Bu Rini? Iya Mas, dari Masya, Pancabakti Lampung. Masya Allah kita ketemu lagi via online Bu. Kemarin ketemu di Lampung kita Bu. Sehat Bu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau nangis no, Bu. Saya mau nangis nih. Orang kemarin baru ketemu di Lampung, ketemu lagi di Zoom. Ketemu di Zoom ya, iya. Luar biasa Mas. Siap Ibu, mohon izin Mas Adiu kemarin di lembaga sebelumnya ya Bu. Sekarang Mas Adiu ada di lembaga ini, di Foko Indonesia Ibu. Intinya niatnya sama-sama ingin membantu calon pejuang STR. Semoga Siap, Mas. membantu. Siap. Mohon arahan dan dampingannya ya Bu Rini ya. Ya, siap Mas, bagus. Lagi di rumah ya Bu? Atau lagi di mana Bu? Baik teman-teman yang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mas izin live ya Mas Adi. Siap Kak Evi. Sudah WA saya tadi Kak Evi? Iya nanti. Makasih Oke, ya. siap Kak Evi. Sehat selalu. Selamat istirahat. Yang lain ada pertanyaan? Jika cukup boleh live dari Zoom dan terima kasih ya atas waktunya semua. Saya Mas Adiu masih ada di Zoom. Khawatir ada yang mau tanya gitu. Silakan yang mau bertanya dan yang sudah selesai boleh live dari Zoom. Terima kasih atas waktunya dan selamat istirahat. Bunda-bunda, bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian. Oke, izin live nih Mas ya. Siap Bu Rini. Ya. Sehat-sehat ya Bu. Sama-sama. Yo, yang lain silakan ada pertanyaan. Jika nggak ada pertanyaan boleh live dari Zoom ya. Yang update story boleh tag Instagram Foko ya, nanti biar di repost. Ini Instagramnya mana nih? Ini Instagramnya tuh. Foko.Indonesia. Foko, fokus kompeten untuk Indonesia. Amin. Jika cukup boleh teman-teman keluar dari Zoom untuk melanjutkan aktivitas. Yang beraktivitas, yang istirahat, selamat istirahat. Oke, kalau gitu saya sudahi aja ya kalau misalnya nggak ada yang nanya lagi. Soalnya ini yang WA saya udah banyak. Khawatir nanti tertimbun malah nggak kebalas. Kalau gitu Mas Adiu mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pembawaan ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kalimat-kalimat yang menyinggung dan menyakitkan hati, mohon dimaafkan. Itu tidak ada niat apapun dan tidak ada maksud apapun selain memotivasi. Mas Adi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat istirahat.